Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Sore hari ini Oma Bal-balan datang ke Mojokerto, bertamu ke rumahnya Pak Purwono, mantan kiper tim nasional Indonesia, kiper pertamanya Niak Mitra Surabaya. Langsung saja kita bertemu dengan beliaunya. Nah, kawan-kawan, kita sudah bertemu dengan Pak Purwono, mantan kiper tim nasional Indonesia, mantan kiper Niak Mitra Surabaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Pur, jenengan ini kan lama hilang dari lapangan hijau. Aktivitasnya sekarang apa, Pak? Ya, karena saya menghilang itu kan ya sudah tua, Pak. Sudah tua. Kita kan mundur, Pak. Yang muda kan banyak. Terus ingkang anak-anak muda sekarang itu sudah kan lebih pandai-pandai, Pak. Lebih ngerti bermain sepak bolanya daripada yang dulu. Makanya saya mundur, namun saya punya usaha seperti ini. Usaha ini, Pak, ya? Usaha angkringan ini, ya warung rut, ya saya bikin sendiri pempek rada. Nah, saya sekarang ini mau mengembangkan pempek rada saya. Jadi punya usaha Ya sampingan lah, ya tempat makan ini. Katanya juga ini, Pak, aktivitasnya berkebun jeruk. Ya, tadi dari sana. Jadi sekarang aktivitasnya di kebun jeruk. Di kebun jeruk padi. Makanya anak saya tadi telepon, Pak, oh ya. Di daerah Mojokerto juga, Pak? Iya, sini deket. Berapa hektar, Pak, kebun jeruknya? Alah, titik lah, Dek. Ya cukup lah buat hidup nyambung urip tuwek. Jadi aktivitasnya sekarang ya inilah ya, yang di sekarang yang ini ya, sama saya kembangkan yang kebun ini. jeruk itu, Pak, ya? Ya. Rut ini, warung rut ini sama pempeknya itu, pempek rada. Makanya ini nggak pernah kelihatan di lapangan Ya, hijau. saya memang saya mundur lah. Saya udah kalah, Dek. Sekarang ini kepandaiannya sudah kalah dengan anak-anak yang muda ini. Jadi anak-anak muda ini, generasi muda ini lebih pinter. Lebih pandai untuk mengeterapkan pola sepak bola yang modern. Nah, Pak, kalau kita bicara mundur jauh ke belakang, Pak, tentang karir Pak Purwono di sepak bola. Pak Purwono ini kan lahir di Mojokerto, Pak. Iya. Kita tahu dulu kalau bicara Jawa Timur sepak bolanya itu kiblatnya Surabaya, ya setelah itu Malang. Nah, dari Mojokerto itu tiba-tiba muncul di Surabaya, prosesnya bagaimana, Pak? Wah, prosesnya panjang. Jadi saya dulu itu pernah di IM sebentar. IM Surabaya? Iya, tapi habis itu kok banyak di situ. Saingannya kayak akhirnya saya lompat ke Asyabab. Saya di dalam bimbingan Bapak almarhum Moh Barmen. Nah, di situ saya ditempa. Saya diajari sama senior-senior saya itu, Harsoyo almarhum, Hartono almarhum, Kadir almarhum, Nyoman Slamet Witarsa. Jadi saya ditempa betul-betul di Surabaya. Tapi memulainya duluan di Mojokerto duluan, Pak? Iya, Otodidak? iya, otodidak. Jadi ada Persem. Persem Mojokerto? Iya, ada Persem dulu kan cuma satu. Ya. Sekarang ada Persem, ada PSMP. Jadi dulu latihan dulu di Persem Mojokerto. Iya. Baru Sejak sekolah lah saya. Sejak Semea. oh, sejak Semea. Lah ke Asyababnya, Pak? Saya mulai Asyabab itu 75. Usia berapa itu, Pak? Itu 75 itu kalau sekarang 72 ya. Berarti berapa ya? Usia 20 lebih. 20-an tahun. 20 lebih, 22. 22 ini. 22, 21.
apa yang membuat Pak Pur dulu termotivasi harus ke Surabaya latihan di Asabab? Karena saya yakin, saya punya keyakinan bahwa saya bisa jadi pemain. Diri saya ukur sendiri kalau di Surabaya seperti itu, saya lebih bisa. Jadi saya punya tekad itu betul-betul bulat gitu. Bakal saya jadi bisa pemain. Terus pilihannya kok kiper, Pak? Karena saya main basket. Oh. Saya dulu pemain basket. Makanya saya ambil kiper. Kan kiper waktu itu langka. Kiper itu langka waktu itu. Ada almarhum senior saya itu Suharsoyo. Ya. Itu ada Mas Didi. Didik Nuradi itu. Jadi ngerasa ada Asik. Oh iya. Asik. Iya. Jadi ngerasa langka akhirnya. Saya ada, iya, ada satu ini. Dapat dari Mojokerto ke Surabaya itu stay di Surabaya atau PP? Langsung PP, Pak. Jauh, Pak. Iya, PP naik bus. Mas waktu itu Asabab latihannya di Bumi Moro. Pak Pasiran. Ya di Pasiran juga di itu Kolombo. Lapangan Kolombo. Kan jauh, Pak, Mojokerto. Iya, naik bus. Bus kan turun Joyoboyo iya. dulu. Dari Joyoboyo ke naik bis. Naik bis lagi bis iya. kota. Turun Perak sana. Palembang itu jalan. Turun Perak jauh sekali, Pak. Iya. Ongkos, Pak. Iya, ya memang waktu itu memang dibantu lah sama almarhum Mukbarman itu ada uang ganti ongkos kendaraan. Siapa bagusnya di situ waktu itu. Kalau boleh tahu berapa waktu itu, Pak? Waduh, sangat ya minim sekali lah, memang uang zaman tahun sakmo gitu. Jadi Asabab aja yang menerapkan seperti itu. Masih dikasih uang ada pelatihan, uang Pak? Pelatihan. Kira-kira kalau tahun segitu ya antara segitulah. Saya waktu itu deh ya. Habis itu pekerjaan saya di karyawan spiritus alkohol. Saya pindah ke Surabaya. Akhirnya saya tinggal di Asabab yang belakangnya Mall Delta. Ya jalan apa itu? Ya itu di situ campnya dulu. Awalnya PP dulu, ya, naik bis. Zaman segitu berapa, Pak, bis, Pak? Selawi. Sekali jalan atau PP? Sekali jalan. Sekali jalan Selawi berarti 25. Iya. 50. Iya. Tapi dari Asabab diganti 100. Masih ada lebih sisa 50. Iya. Bisa buat beli sepatu, Pak. Iya. Makanya akhirnya di jalan apa ya itu ya? Jalan apa ya? Ujung tuh loh. Yang Delta itu kan dulu karena Asabab campnya di situ itu. Gede banget. Itu pemain top semua lah. Nasional tim semua, Yakob Siasali almarhum, Abdul Qadir almarhum, Suhartono almarhum. Jadi waktu di Mas Suharsoyo, iya, termotivasi. Di situ pemain Diana, Ar-Rahman, Ali. Jadi di Asabab itu jadi pintu masuk Persebaya duluan kan, Pak? Saya Persibaya itu ikut waktu itu yang ngelatih itu Andi Slamet. Ping-an. Saya ikut waktu itu turnamen Yusuf Cup Makassar di 77 di Makassar. Itu dari Asabab sekitar 75 itu tadi latihan di sana, pintu masuk Persebaya 77 saya. Persibaya B ya waktu itu. Oh, Persebaya B. Itu juara, Pak, di Yusuf Cup? Enggak. Oh, enggak. Juara 3. Waktu itu ya Samsul, Suyanto almarhum. Samsul Arifin gitu. Iya, Samun Resa almarhum. Jadi dari Asabab pintu masuk ke Persebaya B 77. Ya, Yusuf Cup, Piala Yusuf Cup. Dari situ terus Niak Mitra itu, Pak. Karena kan Niak Mitra saya masih di Asabab, saya 78 TC PSSI. Oh, Yusuf Cup itu pintu masuk ke saya kena ini tim nasional. Ya. Istimewa, Pak. Baru Persebaya B langsung tim nasional, Pak. Ya. Waktu itu PSSI Banteng
dari Surabaya itu jumlahnya 8 orang. Ada Hadi Ismanto, Riono Asnan, Joko Malis, Joni Fahamsah, Samsul Arifin, Wayan Diana, Arahman, Purwono. Satunya tadi Purwono ya. Baru masuk Persebaya B langsung tim nasional. 78. Saking istimewanya berarti Pak. Alhamdulillah. Tim nasional itu kan kalau nggak salah nih, kalau baca sejarah itu kan kiper pertama Niak Mitra itu kan Purwono. Itu kompetisi Galatama pertama kan 79-80 Pak. Berarti kan persiapan dari 78. Berarti waktu tim nasional itu kemudian pulang direkrut Niak Mitra. Ya, direkrut Niak Mitra dari Asyabab. Yang dari Asyabab itu dulu ada 4 orang. Wayan Diana, Hamid Asnan, 3 orang. Wayan Diana, Hamid Asnan, sama saya, Purwono. Itu yang dari Asyabab waktu itu. Berarti itu yang 77 Persebaya B, itu Persebaya A-nya kan juara Perserikatan Ya, 78 itu Wayan Senayan, Diana itu, ya. Senayan. Terus ikut rombongan masuk ke Niak Mitra Ya, itu Pak ya? belum. PSSI dulu. PSSI dulu. 78. PSSI waktu itu Banteng. Ikut turnamen apa? PSSI Banteng itu pertama kita berangkat ke Seoul. Presiden Cup 78 Seoul. Presiden Cup Yang pegang Korea ya? Ya, Swardi Arlan, Omo Suratmo sama Aan Witarsa. Saya pernah ditangani juga sama almarhum Tony Pokanik. 78 itu. Habis timnas 78 itu baru masuk Niak Mitra Pak? Ya, Alasannya apa, 79. Pak, masuk Niak Mitra Pak? Karena dulu klub itu bisa ada hak untuk menjual. Mau deh? Iya. Dan waktu itu ini Pak ya, Niak juga serius banget gitu. Oh, sangat. Mau ikut apa? Ikut Jadi Galatama. 79 itu di Niak itu rata-rata bekas pemain nasional Banteng. Oh iya ya, ada. Ya, Joko Malis, Ya. Riono Asnan, Joko Malis, Riono Asnan, Samsul Arifin, Wayan Diana, saya Purwono. 5 orang. Jadi chemistry-nya sudah Ada, iya masuk udah di situ. terbangun. Sama Pak Basri dan begitu. Akhirnya ketambahan Dula Rahim, Oh iya. almarhum Malawing, almarhum dua-dua nih, Dula Rahim sama ini. Ada Yusuf Malik. Jadi yang Budi Aswin, ketinggalan Rai Bawe. Itu Niak Mitra. Niak Mitra itu. Pertama. Ya. Pak, itu kan klub baru Pak, Niak Mitra. Meskipun basicnya ada Mitra Pak ya, ada Mitra kayak Samsul Arifin itu kan Mitra, terus akhirnya jadi Niak Mitra ikut Galatama, klub baru. Apa Pak waktu itu apa ya? Yang dibangun Niak Mitra waktu itu yang dirasakan Pak Pur ya, yang masih diingat itu awal membangun Niak Mitra itu apa Pak? Niak Mitra dulu itu karena disuplai oleh almarhum Bapak Wenas itu. Beliau itu getol banget dengan sepak bola. Nah, yang ngelatih itu adalah Om Basri itu. Ya. Basri itu. Tapi setelah Basri ada Will Kurver, ada M. Balkom, Fran Balkom. Banyak pergantian. Tapi Basri tidak pernah ini. Tetap di Niak Iya. Mitra terus. Lah Pak, waktu awal itu apa Pak kenangan awal berdirinya Niak Mitra itu Pak? Kenangannya apa ya? Kita berlatih karena ada 79 itu akhirnya kita mewakili Agakan Pak iya, ya? Agakan 79 di Bangladesh. Itu kita sampai titik yang juara. Ya. Itu waktu itu kalau nggak salah kan di Galatama Niak Mitra posisinya bagus Pak ya? Iya. Terus berangkat ke Agakan. Agakan. Kalau nggak salah, kalau saya pernah baca di final itu kan
ketemu Cina. Lawan tim Cina. Adu penalti. Iya, saya yang Pak Pur iya. gagalkan 2 2 penalti. gol, iya. Oh, gitu. Jadi anunya 5-3. Karena skornya 1-1. Perpanjangan adu penalti 4-2 Pak ya. 5-2 atau 5-3 atau 4-2 lupa saya. Yang jelas Pak Pur gagalkan 2 penalti. Iya. Rasanya ya apa itu Pak? Wah ya, ada waktu itu ada presiden di sana, Bapak Presiden Soeharto, kunjungan kenegaraan di Bangladesh. Kita diterima sama beliaunya. Jadi juara diterima Sama beliaunya di sana, karena beliaunya ada kunjungan kenegaraan. Rasanya Bangga lah Pak. Mojokerto Pak ya. Dulu itu bangga banget lah Pak. Banget jadi pemain bola itu bangga banget. Diceluk Pak Gubernur dua mangan itu, wah bangga banget. Apalagi langsung ketemu presiden ya. Bangga banget. Nah Pak, itu kembali ke Galatama, Niak Mitra akhirnya runner up Pak ya. Runner up itu. Runner up karena juaranya warna abu. Ya apa Pak? Tapi itu apa ya? Tahun pertama klub baru tapi runner up Pak. Langsung runner up lah ya. Meskipun nggak juara tapi ngerasanya gimana Pak? Ya karena kita ketutup sama juara Agakan itu. Tetap Iya, kebanggaan tetap sih. Ya sekarang yang Niak Mitra waktu itu kan pemain semua Surabaya ada nama semua Pak. Oke. Rudi Kelces almarhum, Suyanto, Samun Resa, Samsul Arifin, Riono Asnan, Ketip Suretno, Wayan Diana, Rai Bawo, yang dari ujung pandang Yusuf Male, Dula Rahim almarhum, Malawing almarhum. Jadi ada satu kebanggaan yang ini. Dan di musim berikutnya Niak akhirnya juara Pak. Juaranya tahun berapa saya sudah nggak ini. 82, 83 Iya. 2 kali juara Pak. Iya. Nah, itu kan David kalau Lee. salah ada David Lee. Iya, saya waktu itu ya ada sedikit kurang enak. Dalam artian? Ya sama salah satu. Iya, karena Niak Mitra mendatangkan kiper dari Singapura, Ya. David Lee. Pak, Karena saya TC di Jakarta semua, PSSI terus. Sampai 84. berarti meskipun di Niak Mitra nggak main, tapi Saya di nasional PSSI. tetap kiper utama. Iya. Sampai 84 saya. Jadi 78 sampai 84. 84 itu. 3 kali SEA Games. Si game 79 Jakarta, 81 Filipina, 83 Singapura. Jadi kehilangan tempat utama di Niak Mitra, tapi tetap kiper utama di PSSI. PSSI. Apa resepnya Pak? Ya karena waktu itu saya merasa masih dibutuhkan di PSSI. Dan lagi saya, ya sedikit banyak satu kepercayaan saya kuat banget. Dulu kan jarang Pak kiper. Iya. Ada Sudarno, almarhum itu. Ada Endang Tirtana. Ada siapa itu Taufik Lubis, almarhum. Kan banyak. Waktu itu kan generasi atas saya kayak Bang Roni Pasla kan turun. Ya. Jadi saya yang naik ke situ. Sama Darno, sama Taufik Lubis. Saya sampai 84 lah. Saya cabut, saya ngelola perusahaan. Tapi kalau Niak Mitra itu kan juara Pak. Meskipun ya posisinya tergeser oleh David Lee ya, tapi ngerasa bahwa akhirnya juara bersama Niak Mitra. Sebagai ya bagian dari Niak Mitra yang dirasakan Pak. Ya waktu itu ya seneng lah, ya apa. Walaupun saya sudah tidak berkecimpung dalam itu, ya memang waktu itu tidak adanya komunikasi yang baik. Saya juga mempertahankan ini, saya pihak ini ya tidak mau panggil saya, ya wis. Oh, artinya statusnya tetap Niak Mitra, Iya. tapi nggak dimainkan. Tapi, Saya tidak ada di situ. Saya di PSSI. tapi waktu juara tetap ikut naik podium. Tidak. Oh enggak. Tidak.
Dua nggak kali nih, datang. Pak? Iya, saya nggak datang. Saya udah di PSSI. Bonusnya? Nggak ada apa. Oh, nggak dibagi. Karena gaji aja nggak dikasih. Gaji aja nggak dikasih. Berarti ikutnya TC-nya tim nasional terus? Iya, TC-nya panjang itu, Pak? panjang lah Pak. Dulu tuh kan TC Pak. Training center di Senayan. Ke luar negeri? Iya, Ragunan. 78 tuh di Ragunan loh deh. Kita pemain semua di sana. Yang jadi itu 78 loh. Akhirnya tim itu. Nah, waktu yang 81, 82, 83 itu TC di mana, Pak? Jakarta semua. Di Sempat Bandung, di Bogor, di Jakarta. jadi TC-nya sepanjang tahun itu iya, di TC nasional. terus. Iya. Niak mitranya malah kelupaan. Lupa, iya. Iya. Memang. Pak, selain SEA Games, Pak Purwono event apa lagi, Pak, waktu tim nasional itu? Oh banyak Pak, Presiden Cup Korea itu sampai 4 kali. Marian Cup sampai 1 kali tahun 8 berapa itu kita juara 3. Pra Olimpik, Merdeka Pak? Game, Pra Olimpik, Pra World Cup, Piala Dunia. iya. Dan jadi kiper utama terus, Pak? Iya. Istimewa, Pak. Di klub tersisi tapi tim nasional. Nah makanya dulu saya tidak punya klub, tapi saya bisa pemain nasional. Istimewa, Waktu itu ketua umumnya itu Haji Sarnobi Said yang punya Mitsubishi. Jadi beliaunya itu yang berarti dalam artian ini unik ini, Pak. unik memang. Unik ini karena nggak ada, tapi statusnya masih Niak Mitra. Iya. Tapi nggak Tidak main ini, iya. di Niak Mitra. Dia tidak dibayar, ya tidak dapat bonus ya. Tapi tim nasionalnya terus. Iya. Istimewa ini, Oh, Pak. Nggak sangat, ada klubnya sangat. tapi tim nasional terus, Pak. Iya. Makanya saya dulu itu sepak bola itu apa ya? Ya sopo sih nggak butuh duit. Iya. Jadi saya untuk dapat honor tuh dari PSSI. Kalau boleh tahu berapa, Pak, honornya di tim nasional PSSI 125.000, per bulan? Kalau di Niak Ada Mitra pun. sebelumnya 150. 150, di tim nasional 125. Udah 25, Pak. Iya. Tapi waktu itu bonus ada. Ya, ini baru ngerti, Pak, kalau statusnya itu status Niak Mitra tapi nggak main dan nggak dapat gaji dan bonus, tapi tim nasional terus ya. Iya, sampai 84. Ini istimewa, Pak. Sangat-sangat. Saya juga bersyukur. Kok bisa seperti itu? Tapi waktu itu saya yakin almarhum Bapak Sarnobi Said itu yang hebat. Berani panggil saya tanpa klub. Dalam artian berarti Pak Purwono sendiri juga heran Iya, sebenarnya dengan kondisi iya. itu. Tidak punya klub tapi pemain nasional. Iya. Ini nggak ada klub tapi Iya. karena kan biasanya kan yang terbaik dari klub itu yang Mm-mm. di tim nasional, Pak. Ini nggak main di klubnya tapi tim nasional Iya. terus. Kalau Makanya saya memang banyak bersyukur lah. Saya dibesarkan di sepak bola ini sangat-sangat bersyukur. Jadi saya bisa seperti ini, hidup ini juga karena sepak bola. Iya. Karena memang ketekunan saya yang di bidang sepak bola ini akhirnya saya akhiri dengan satu saya punya usaha. Nah, Pak, itu kan sampai 84, Pak, ya. Terus tiba-tiba 84 itu mundur, menghilang, Mundur. Pak. Saya menghilang. Saya Apa pegang alasannya? perusahaan. Saya udah harus pegang perusahaan. Akhirnya Pak Probo Sutejo manggil saya di Mercu Buana, saya nggak mau berangkat. Saya karena perusahaan saya jalan. Garmen saya waktu itu jalan. Di Mojokerto? Iya, di rumah ini. Di rumah ini. 84 di rumah ini. Sudah mulai jalan. Jadi waktu jadi pemain tim nasional itu juga jalankan bisnis garmen. Iya. Bagi waktunya gimana, Pak? Saya 84 sudah mulai turun naik. Jangan ini. Saya jarang, saya berakhir, saya sebetulnya masih tim utama. Tapi karena saya berat ini sudah jalan deh. Kirim Irian, kirim Timor Leste. Timur itu adalah saya training, baju kaos saya gitu. Dan memutuskan akhirnya
Terus Karena saya- jalan. Di sini saya jalan. Yang motong saya, yang bikin model saya. Loh, Pak, tapi kan pasti ada pergulatan batin, Pak. Karena kiper utama tim nasional, Waktu itu saya tidak ambil sana, Dek. oh enggak ambil pusing. Oh, enggak ambil pusing. Karena perusahaan saya ini jalan loh, Dek. Loh, jalan loh, Dek. Loh, ya apa? Ngidupin anak saya 2 waktu itu. Anak saya kan 3. Ye, Ngidupin anak saya 2 itu jalan banget. akhirnya mundur dari sepak bola fokus di sini. Iya, fokus Pak saya. Itu kan pasti juga banyak yang kaget, Pak. Iya, semua banyak yang kaget. Ada apa itu? Tapi saya nggak apa-apa, saya rela. Saya sangat ikhlas waktu itu. Saya mundur jadi pemain bola, wah ikhlas banget. Usaha saya ini jalan, Pak. Saya punya karyawan 15. Waktu itu, Pak. Iya, loh. Loh, ngerintisnya kapan berarti, Pak? Ya sambil jalan, ada teman saya, yo tak ajari bikin kaos, bikin ini. Oh, waktu jadi pemain tim Iya. nasional tetap usahanya dijalankan. Iya. Ya. Begitu jalan gede, tim nasional ditinggalkan, Iya. sepak bola ditinggalkan, Iya. fokus di Garmen. Berarti pengirimannya Indonesia Timur waktu itu, Pak. Ya? Jawa Timur, Irian, Mojokerto, Jombang sekitarnya. Gede deh. Nah sekarang juga saya dulu pegang kayu ini. Kayu jati. Iya kayu semua. Ya ini kan produk saya. Jadi waktu mundur itu, tapi tetap ada tawaran dari klub, Pak. Wah ada, Mercu Buana. Cuman saya udah betul-betul fokus deh. Pekerjaan ini saya ngomong sama istri saya. Pekerjaan ini bisa membawa berkah. Ini bisa besar. Saya yakin Loh, itu. yakin. Akhirnya yakin juga meninggalkan sepak Yakin bola. Pak. Saya itu lo yakin dulu. Saya hidupin anak saya yang nomor 2 aja sekarang abri semua. Waktu itu Mercu Buana menggoda, pasti kasih tawaran besar juga, Pak. Saya belum tahu yang datang tuh Faruk almarhum Oke, oke. disuruh klub Mercu Buana. Niat mitranya sendiri gimana, Pak? Saya nggak ada hubungan dah. Sudah Males, nggak ya? sudah males. Sudah langsung Putus. putus Putus pun saya. dan sudah nggak mikir sepak Oh, bola. saya sudah nggak baik. Saya tidak mau nonton sepak bola. Saya fokus di bidang saya. Makanya tiba-tiba hilang, Pak, Iya. ya. Ini aja deh ya dulu, rame deh. Rame di belakang sana rame. Oh, iya. Tapi sempat ini, Pak, ya, sempat muncul lagi Nate Asabab Ya, kalau nggak salah. saya sabab. Itu Tahun 90-an kan? 98 sampai 98 di Persibaya juga iya. 2000 lebih di Itu Jember. kenapa, Pak? Oh iya, ke Jember, Persi Jember. Iya. Itu kenapa? Ada rasa rindu dengan sepak bola akhirnya. Karena ada teman saya yang di sana, Santoso itu. Almarhum. iya. Kalau yang ke Asababnya itu Ada saya mau pingin datang ke Pak dipanggil Parmen. sama Bang Mo sama Dokter Razak Oh, Bawasir. karena yang manggil Bang Mo ini Iya. orang tua ini Iya, yang manggil. saya ya? datang. Saya datang. Makanya saya akhirnya ya itu, saya masih sempat maunya main waktu itu. Karena usaha saya ini sudah jalan. Jalan banget. Saya dari sana saya pulang, saya beli bahan, saya pulang, malam saya potong, pagi berangkat ke. Oh iya, kalau di tempatnya Bang Mo di Asabab ini kain soalnya ini. Iya. Iya. Jalan. Jadi itu ya, ini mungkin ya akhirnya terkuat ya. Kenapa tiba-tiba Pak Purwono waktu itu menghilang dari sepak bola karena usaha saya garmen itu ya. jalan. Kalau sekarang lebih ke usaha di Makanan, Pak. makanan sama Ya makanan itu, ini, ya. Saya yang sekarang ini ada warung Rut itu, ya. Pak. Oke. Warung Rut ini sama Pek Rada ini. Nah ini yang bikin saya ini, sama Kalau- istri saya. Kebun jeruknya, Pak, Ya saya yang ngelola. di Mojokerto juga ya. Iya. Jadi aktivitasnya sekarang Pak Purwono ini di kebun jeruk sama di rumah makan. Kalau ini teman-teman yang kalau ke Mojokerto lewat jalan Jaya Jaya Negara, Negara.
nanti ada warung Ruth. Nah, itu warungnya. Pempek Rada sama warung Ruth. Nah, itu miliknya Pak Purwono. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau Silakan coba. mampir ke sini. Silahkan dicoba. Ada macam-macam, ada yang top itu rawon. Saya bikin rawon sama apa cumi hitam. Dan yang jalankan yang Saya. di sini cucunya Pak ya, Jujur. yang mengendalikan Ya, Pak Ruth Purwono. ini yang namanya Ruth Ruth itu. ya, cucunya. Nah, ini kita jadi tahu nih kemana Pak Purwono, Ya. ternyata ada di rumah, jalankan usaha warung makan, tempat makan, sama kelola kebun jeruk. Ini jeruknya kemana aja Pak? Ya lokal aja. Mojokerto dan Ya, sekitarnya. Mojokerto. Wong Dalam- piro jeruk mek titik. Berapa ton Pak sekali panen? Waduh, ini sekarang ini kan peremajaan ini ada 780 pohon. 780. Yang saya matikan itu 1000 pohon. Bisa nanti kita bawa sana, adik biar tahu. Ini menarik ini, jadi tahu bahwa karena ini Pak, kemarin beberapa ada yang nanya, kemana ini? Purwono. Karena saya mau, Dek. Saya mau kerja. Dek. Makanya saya berharap, saya sangat-sangat berharap kepada adik-adik saya yang pemain nasional, tidak boleh boros. J. Tidak boleh boros, harus betul-betul perekonomian ke belakangnya setelah tidak main itu harus betul-betul. Ada yang ditabung, ada yang buat makan, ada yang ditabung. Dapat uang bonus seperti kemarin Persibaya menang, harus ada ditabung. Harus ada tabungan untuk investasi masa depan. Nah Pak, kalau sebelum ini Pak, kalau kenangan di sepak bola Pak, bersama Niak, bersama tim nasional, kenangan yang apa memorable Pak, yang tidak terlupakan apa Pak? Wah, saya ini dulu bisa jadi pemain ini. Saya kalau main bagus itu baru bahagia. Jadi kalau saya main jelek, saya mikir Nggak bisa tidur. ya. Makanya saya berusaha itu lepas. Makanya saya ada main sama Merdeka Game itu 3-4 kali saya Malaysia. Kalau kenangan yang paling memorable apa Pak? Waktu itu kita bisa ini ya agakan. Agakan itu ya Pak ya? Juara agakan. Nah kalau ngomong perjalanan dari 77-84 menurut Pak Purwono, entah dalam latihan entah dalam pertandingan resmi, striker yang bikin Pak Purwono tendangannya maut ini rodok ndredeg ini ada nggak Pak? Nggak ada lah. Kita kan sudah ada training, sudah ada latihan. Jadi kiper ini kan riskan. Kiper itu kan riskan. Jatuh salah ya patah. Riskan banget. Pemain bola itu kan waktunya sempit. Ada nggak pemain bola yang sekarang ini usia sampai 35 tahun, 36 tahun, udah teklok kan? Itu yang sekarang yang di Indonesia ya. Sekarang kenapa sepak bola ini anak 17, 18, 19, 20 sudah harus jadi pemain nasional. Contohnya si number 7 itu Marcelino. Pak, selama jadi kiper ini pernah nggak ini jari patah ini? Oh enggak Pak. Oh, enggak pernah. Tapi kecekluk ya Pak? Ya wajar lah, kesleo. Siap. Dan lagi memang program sekarang dengan dulu itu lain, Dek. Dulu program itu kita ini, ya yang saya omongin tuh loh, diajak makan gubernur, dipanggil diajak makan, senengannya setengah mati. Satu kebanggaan. Nah kalau sekarang ini lain, Dek, sudah. Zamannya sudah lain. Ya. Semua sudah Uang sekarang. uang. Jadi individunya sekarang tuh tinggi banget. Kalau dulu tuh kekeluargaannya kita Kalau sama yang lainnya masih berhubungan ini Pak? masih. Masih Dulu silaturahmi. Niak Mitra ini Dek ya. Niak Mitra ini makan siang tidak komplit, nunggu loh.
Nunggu loh dulu. Dulu kuat banget, Dek. Termasuk tim nasional juga sama. Sama. Bersamaan. Dulu bagus banget. Cara kekeluargaan kita ini bagus banget. Makanya saya ya tetap kadang-kadang ya ke Surabaya, ketemu Riono, ketemu Wayan, ketemu Samsul. Jadi wajar lah, Dek. Sekarang kita udah sama-sama tua ya. Sudah sama-sama tua, sudah sama-sama punya anak, punya cucu. Cucu berapa, Pak? 7. Wih, sudah ada cicit belum? Sudah apa? Cicit. Belum. Baru cucu ya, ada cucu 7 dari 3 anak ya. 3 anak. Nah, ini kawan-kawan, akhirnya kita bertemu dengan Pak Purwono, mantan kiper tim nasional, mantan kiper Niak Mitra. Ada banyak cerita yang menarik dan itu tadi kena apa? Tiba-tiba Pak Purwono hilang dari sepak bola, ternyata Pak Purwono fokus di usahanya dan sekarang juga masih menjalankan usaha, cuma sedikit berbeda sekarang di tempat makan sama kebun jeruk. Jadi bagi pemirsa Oma Bal-Balan nih, penontonnya Oma Bal-Balan, kalau ke Mojokerto lewat Jalan Jaya Negara, mampir nanti cari warung Rup nah, sama Pek-Pek Rada. sama Pek-Pek Raja. Nanti warungnya di depan rumahnya Pak Purwono. Nanti bisa mampir, bisa nostalgia sama beliaunya. Itu dulu kan kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Mungkin ini obrolan penutup 2024 ini. Spesial bertemu dengan mantan kiper tim nasional. Nanti kita bertemu di obrolan yang lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Sehat selalu. Amin. Saling mendoakan. Amin. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore.